warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama aku Fatmatul Hairunisa dengan NIM 2313400102. Baik, hari ini kita mau buat learning journal. Di learning journal pertama kita ini, kita akan membahas. Jadi, di learning journal pertama kita ini, kita akan membahas di pertemuan pertama mata kuliah public speaking itu, kita membahas rancangan pembelajaran semester atau RPS. Apa aja sih yang dibahas? Yang pertama, apa itu public speaking? Perlu teman-teman tahu, public speaking adalah cara penyampaian pesan, ide, gagasan kepada audiensi secara lisan dengan tujuan memberikan informasi, menghibur, atau menginspirasi. Public speaking juga tidak hanya berbicara di depan banyak orang, teman-teman, tapi juga tentang struktur penyampaian yang jelas, bahasa tubuh yang tepat, intonasi yang aktual, dan membuat koneksi dengan audiensi. Jadi, macam-macam public speaking itu ada banyak macamnya, teman-teman. Dalam public speaking ada pidato, ada ceramah, MC, moderator, motivator speaking, dan masih banyak juga. Jadi di pertemuan pertama ini bersama Pak Adi, kita nggak cuma bahas apa sih public speaking, tapi kita juga bahas kontrak perkuliahan. Apa sih kontrak perkuliahan? Teman-teman juga pasti tahu apa itu kontrak perkuliahan, yang dimana kita membuat kesepakatan antara dosen dan mahasiswa tentang masuknya jam 7.30, membuat waktu. Jadi dengan kita membuat kontrak perkuliahan itu, dengan kayak misalkan kita di dalam satu pertemuan kuliah itu ada 16 pertemuan. Nah, ada berapa sih kita tuh, Pak Adi bilang kita tuh hanya bisa memenuhi syarat nilai itu 11 pertemuan, karena kita punya 3 kalau ibarat kata jatah bolos gitu. Kalau jatah bolosnya misalkan udah habis nih 3-3-nya, jadi kita udah nggak bisa, jadi langsung TL. Jadi sebaiknya teman-teman harus masuk dan mengikuti pembelajaran seperti biasanya, seperti itu. Jadi jangan terlalu main-main dengan perkuliahan, tapi jangan cuma di mata kuliah public speaking, tapi di semuanya juga gitu. Jadi kita balik lagi ke public speaking. Banyak banget macamnya, teman-teman. Public speaking itu tadi kan ada pidato, penyampaian gagasan tuh secara formal di depan umum gitu. Seperti itu, teman-teman. Jadi selanjutnya di pertemuan pertama mata kuliah bersama Pak Adi itu gak cuma bahas RPS atau apa sih public speaking. Di dalam RPS juga Pak Adi bilang jangan pernah main-main sama nilai, karena kehadiran itu dinilai 75% dari nilai UTS dan UAS. Jadi kalian jangan mentang-mentang dapat jatah bolos gitu ya, 3, itu jangan terlalu kayak dianuin, maksudnya kayak jangan terlalu asik dapat jatah bolos nih 3 gitu. Jangan, teman-teman, karena menurut aku itu sangat disayangkan sekali, teman-teman, kalau misalkan memang kita punya jatah 3, cuman kayak sangat sayang aja gitu kalau misalkan takutnya teman-teman tertinggal dengan mata pelajaran di public speaking gitu. Karena menurut aku mata pelajaran public speaking ini sangat penting, karena itu bisa melatih mental kita untuk berbicara di depan banyak orang. Karena menurut aku pribadi tidak berani gitu, masih grogi, ibarat kata demam panggung untuk berbicara di depan banyak orang tuh
demam panggung, geter gitu. Akhirnya dengan mengambil mata kuliah public speaking ini, kita belajar dengan gimana cara mengatasi demam panggung, untuk kayak kalau misalkan ketemu berbicara depan banyak orang tuh nggak grogi teman-teman, nggak grogi. Terus juga kita tahu nih nggak terlalu manuskrip gitu, ibarat kata tuh nggak terlalu manuskrip gitu. Jadi kayak ya udah, well itu tuh ngalir aja gitu tuh jadinya gitu teman-teman. Karena public speaking ini menurut aku membantu kita di mata pelajaran public speaking ini, membantu kita mengatasi kayak gimana sih, ya Allah, demam panggung tuh takut sekali. Yang namanya kayak demam panggung tuh membuat kita menjadi merasa kayak deg-degan, gemeteran, megang mic kayak drrrr gitu tuh kan. Jadinya lebih kayak ya alhamdulillahirobbil alamin kita punya mata pelajaran public speaking ini, dengan kita melatih mental teman-teman yang pertama. Terus juga membantu kita tidak manuskrip gitu. Ibarat kata manuskrip tuh tidak, kita punya bekal nih buat misalkan berbicara di depan banyak orang, tapi tidak terlalu pada skrip yang kita tulis gitu teman-teman. Jadinya public speaking itu kan kadang kan lihat apa ya, penceramah-penceramah gitu ya, itu kan karena penceramahnya bagus, berarti public speakingnya juga bagus teman-teman. Jadi kayak ya gitu, iya gitu teman-teman. Dan by the way, di semester 6 ini aku tuh kita tuh baru pertama kali diajar oleh beliau. Jadi kayak dagdikduk serwe gitu ya sebenarnya mah. Jadi public speaking itu kan banyak banget macam-macamnya teman-teman. Ada yang mau jadi MC, debat, ceramah gitu. Kan karena menjadi moderator atau menjadi MC itu tidak terlalu, kadang dia punya skrip, cuman kadang kan nggak terlalu manuskrip banget gitu tuh. Jadi dengan public speaking ini kita bisa belajar kita, bisa melatih mental kita untuk lebih berani berbicara depan orang lain. Gitu teman-teman, terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian dari Learning Journal pertemuan pertama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di learning pertemuan kedua. Dadah!